Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya, yang ditunjukkan melalui sikap individu maupun masyarakat. Sedangkan patriotisme merupakan rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang terhadap tanah air dan bangsanya. Patriotisme juga dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan seseorang terhadap sejarah bangsanya, kekaguman terhadap suku dan budaya bangsanya, serta pengabdian seseorang untuk kepentingan bersama. Dan inilah merupakan salah satu bentuk nasionalisme dan patriotisme tersebut, yaitu dengan cara mengunjungi dan tentunya mempelajari situs-situs bersejarah yang ada di sekitar kita. Seperti halnya Benteng Marlborough yang ada di belakang saya ini. Pintu masuk Benteng Marlborough berada di sebelah barat daya, berupa bangunan segitiga yang terpisah dari benteng. Kedua bangunan tersebut dihubungkan dengan jembatan. Di bagian pintu masuk terdapat 3 buah makam para petinggi Inggris pada saat itu. Berdiri tegak dan kokoh memunggungi Samudra Hindia, Benteng Marlborough anggup menghadap jamak. Benteng yang terletak di tepi pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu ini merupakan tempat peninggalan kolonial Inggris sejak 300 tahun lalu, atau tepatnya di era tahun 1714 sampai 1719. Benteng Marlborough merupakan benteng terbesar yang dibangun Inggris pada saat itu, di luar India yang menjadi wilayah kolonialnya. Benteng Marlborough dibangun di atas tanah yang sengaja ditinggikan dan menyerupai bukit atau berada di ketinggian kurang lebih 18 meter di atas permukaan laut. Benteng ini digunakan sebagai kantor pusat perdagangan Inggris untuk wilayah pesisir barat Sumatera. Pada tahun 1760, Prancis merebut Benteng Marlborough dari tangan Inggris.
Prancis tidak berkuasa lama di Bengkulu dan menyerahkan kembali kekuasaannya pada pasukan Inggris. Di tahun 1825, pada masa Gubernur Raffles, Bengkulu bersama seluruh kongsi dagang milik Inggris di pesisir barat Sumatera diserahkan pada pemerintah Belanda. Kemudian, Raffles membentuk kolonial baru di Singapura. Benteng dengan luas 44.200 meter persegi memiliki 4 menara penjaga. Awalnya, benteng yang difungsikan sebagai kantor perdagangan Inggris ini tidak memiliki parit yang mengelilingi benteng. Setelah Prancis masuk dan menyerahkan kembali, maka Deputi Inggris pada saat itu membuat parit setinggi 1,8 meter dengan lebar hampir 3 meter. Parit ini dibiarkan kering tanpa air karena difungsikan untuk menahan serangan musuh dengan memberi keleluasaan pasukan Inggris untuk menghalau serangan. Di halaman tengah, meriam terpasang menghadap ke laut. Benteng ini terdiri dari 2 tingkat. Untuk menuju ke lantai 2, ada jalan penghubung, dan di 4 sudut dipasang meriam-meriam besar. Sedangkan di lantai bawah menyatu dengan halaman, terdapat puluhan ruangan. Benteng Marlborough beratap tegal yang setiap pinggirnya dikelilingi celah intan. Sementara pada bagian bawah benteng terdapat ruang-ruang pengasingan sebagai tempat tinggal, gudang museum, tahanan militer, perkantoran, dan ruang jaga.
Salah satu ruang tahanan atau barak adalah yang dulu pernah dihuni oleh presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Benteng yang megah dan bersejarah ini, selain sebagai benteng pertahanan Inggris, juga pernah digunakan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Dan pada Perang Kemerdekaan sempat digunakan oleh Polri hingga tahun 1977 dan menjadi markas TNI Angkatan Darat. Hingga kemudian diserahkan ke Dekdibud yang kemudian dipugar dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan saat itu. Dalam usianya yang lebih dari 3 abad, Benteng Marlborough bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi Benteng Marlborough juga merupakan sebuah prasasti yang mengisahkan antara dua bangsa, yaitu bangsa Melayu Bengkulu dan bangsa Inggris. Situs bersejarah ini juga menyimpan banyak cerita mengenai keberadaan bangsa Inggris di Bengkulu, sehingga akan rugi apabila kita sebagai warga Bengkulu tidak tahu dan tidak mau mempelajari situs berharga ini.